Mau daftar kerja aja kita harus ngelapirin CV. Tapi kok calon legislatif kita nggak pada berani nih spill CV-nya. Kira-kira para caleg ini kenapa ya nggak mau terbuka sama daftar riwayat hidupnya? Kita cari tahu. Jadi baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU resmi nih ngumumin nama-nama orang yang nyalek. KPU netepin 9.917 orang dari 18 partai politik sebagai calon anggota DPR RI dalam daftar calon tetap atau DCT pemilu 2024. Oke, udah fix jadi calon wakil rakyat. Berarti udah saatnya kita nyeleksi nih. Siapa yang bakal mumpuni buat jadi wakil kita? Nah, caranya dengan apa? Salah satunya udah pasti kenalin kandidatnya. Gimana rekam jejaknya, riwayat hidupnya, terus termasuk visi misinya. Sayangnya masih banyak nih caleg yang nggak mau terbuka sama riwayat hidupnya. Kok bisa tahu ngeceknya di mana? Nah, jadi tuh kita bisa cek daftar riwayat hidup caleg itu lewat situs KPU. Di laman itu terdapat fitur profil yang memuat biodata singkat dari setiap caleg. Dari nama lengkapnya, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, hingga riwayat pekerjaan, termasuk visi misinya. Namun faktanya, sebanyak 30% dari total 9.917 caleg yang terdapat dalam daftar calon tetap itu menyatakan ogah untuk membuka daftar riwayat hidupnya. Sedangkan 70%-nya ada yang menyatakan mau terbuka, ada yang mau sebagian aja, dan ada juga yang sama sekali nggak mau dibuka daftar riwayat hidupnya. Hal sama yang pernah terjadi juga nih di pemilu sebelumnya pada 2019. Kalau kita lihat data pada Pileg 2019 juga hanya 49,5% dari 7.900-an caleg DPR yang mau membuka riwayat hidup ke publik. Terus kalau gitu gimana ya ngenalin kandidatnya? Padahal kan dengan kita kenal track record atau visi misinya dari caleg itu sendiri, kita bisa lebih bijak dalam memilih kan? Jadi gimana nih tanggapannya Bapak Ibu KPU? Ternyata KPU ini nggak diem aja guys. KPU juga memahami kalau pemilih itu ya butuh info terkait riwayat hidup dari caleg biar lebih bijak dalam memilih. Karena itu KPU masih ngebuka kesempatan buat para caleg nih ngubah pilihannya. Caleg yang sebelumnya milih nggak mempublikasikan riwayat hidup bisa ngubah pilihannya dengan nyampeinnya ke parpol agar bisa ditindaklanjuti sama KPU. Nah, apakah sampai situ aja? Ternyata enggak guys. KPU juga udah berusaha ngobrol sama parpolnya. Udah nyurati lah intinya buat para parpol biar mau ngebuka CV para calegnya. Bahkan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idam Holik bilang, KPU ini beberapa kali ngebahas secara langsung persoalan daftar riwayat hidup para caleg dengan para parpol. Pak Idam juga negesin KPU nggak mau lancang sembarangan ngebeberin data pribadi caleg kepada masyarakat. Bentar-bentar, kalau permasalahannya dari awal adalah nggak mau publikasi, sebenarnya wajib nggak sih buat nunjukin CV? Jadi sebenarnya emang bener KPU itu bikin kebijakan buat para caleg ngisi daftar riwayat hidupnya. Tapi untuk mempublikasikannya masih butuh izin dari para calegnya. Nah, apa maksudnya? Jadi riwayat hidup itu termasuk salah satu bentuk informasi yang dikecualikan.
Hal itu tertera dalam pasal 17 huruf H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Itulah kenapa alasannya publikasi daftar riwayat hidup caleg sangat bergantung izin calegnya. Oh, jadi itu alasannya. Bener juga sih kalau soal data pribadi. Pantesan salah satu perwakilan dari parpol pernah ngasih alasan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai PSI, Grace Natali, ternyata lagi negosiasi dengan KPU nih soal kemungkinan data yang sangat pribadi seperti alamat rumah biar bisa dihilangin. Menurutnya, alamat rumah jadi data yang sifatnya sangat pribadi. Grace juga ngasih tahu nih pengalaman caleg PSI yang pernah didatangi oleh orang yang nggak dikenal di rumahnya. Makanya hal itu jadi pertimbangan PSI buat nggak publikasi data alamat rumah tinggal. Tapi kalau kata Bu Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi sih ya, jangan pilih caleg yang nggak mau buka profil dirinya. Sebab itu udah jadi indikasi ketidaktransparan dan kurangnya akuntabilitas sebagai calon wakil rakyat yang bakal bekerja untuk dan atas nama rakyat. Jadi katanya, caleg ini kan jabatannya publik. Jadi dokumen yang dipakai untuk persyaratan ataupun pencalonan itu ya jadi dokumen publik. Kalau soal data mengenai domisili, keluarga inti, riwayat pendidikan, pekerjaan, ataupun hingga kiprahnya di parpol, itu merupakan hal yang penting diketahui sama pemilih. Data itu bisa jadi pertimbangan buat ngeliat rekam jejak dan potensi benturan kepentingan. Bahkan, katanya akan lebih baik lagi kalau data itu terintegrasi dengan laporan harta kekayaan, khususnya bagi caleg yang berlatar belakang penyelenggara negara. Katanya sih gitu. Sebenarnya ngasih tahu daftar riwayat hidup ke publik itu bagian penting dari proses demokrasi kan. Kalau persoalannya adalah takut nih data pribadi yang sensitifnya kesebar, kan bisa dibatasin ya. Misal kayak tempat tanggal lahir ataupun tempat tinggal. Yang penting kan pemilih tahu gimana kualitas dari calon wakil rakyatnya, gimana rekam jejaknya, gimana pengalamannya, termasuk visi misinya. Gak mau kan pilih kucing dalam karung, milih pemimpin di dalam karung? Bukan itu maksudnya. Milih wakil rakyat tapi gak bisa diuntung. Menurut kalian, seberapa penting sih CV caleg bisa menentukan pilihan? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.